Salam di dalam kasih Yesus Kristus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mulialah nama-Mu. Kami datang kepadamu pada hari ini, menyerahkan hidup kami kepadamu. Sebelum kami mendengar sabda firman-Mu, bersihkan hati dan jiwa kami, pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan tenang dalam hidup ini. Ini hamba-Mu Tuhan, pakailah untuk kerjaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami sudah berdoa. Amin. Salam di dalam kasih Yesus Kristus. Tema khotbah kita pada hari ini ialah bertobat. Apa maksud bertobat? Apa maksud bertobat? Berpaling dari yang jahat serta mengaku sejujur-jujurnya telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, serta ingin melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Melalui pertobatan, kita dapat dibersihkan dari kesalahan kita, dipulihkan daripada kejahatan kita. Mengapa kita harus bertobat? Mengapa? Karena setiap orang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Allah memberi kita jalan keluar untuk bertobat. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan yang ada pada hidup ini. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga 9. Tuhan akan membersihkan kita dari segala kejahatan hidup kita kalau kita bertobat kepada Tuhan. Pesanan Tuhan untuk kita bertobat. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan menawarkan pertobatan untuk setiap pribadi kita. Kita akan dibersihkan. Saudara-saudari, mari kita bertobat daripada kesalahan kita. Yesaya 30 ayat 15. Sebab begini firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal dalam diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu tidak mau. Enggan, kata firman Tuhan. Kalau untuk bertobat, Tuhan tinggal dengan kita. Yeremia 18 ayat 11b. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Bertobatlah dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tuhan pesan kita supaya bertobat daripada kesalahan kita. Begitu juga dalam Yeskil 18 ayat 21. Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, tidak akan mati. Ia pasti hidup, tidak akan mati. Maksudnya, kita harus bertobat. Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3, Yesus berkata, kepadamu aku berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Penting sekali, kalau kita bertobat, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini pesan Tuhan Yesus waktu Dia di bumi ini, tercatat dalam firman Tuhan. Wahyu 2 ayat 5, pesan firman Tuhan. Wahyu 2 ayat 5. Sebab ini ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat.
Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita datang kepada Tuhan, bertobat. Kesimpulannya, bila kita bertobat dan mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan memberi kita kepastian bahwa kita akan diampuni, dipulihkan, dibangkitkan, diperbaharui. Bagaimana Anda saat ini? Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan ingin setiap umatnya bertobat. Kita semua berdosa, tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan, mohon pertobatan, Dia akan pulihkan kita, bersihkan hati dan jiwa kita, dan hubungan kita dengan Tuhan pun semakin dekat dengan Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-Mu pada hari ini tentang pertobatan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat datang kepadamu, mohon pertobatan. Benar Tuhan, kami sudah jatuh dalam dosa, jauh daripada kemuliaan-Mu, tetapi Engkau beri kami peluang untuk datang kepadamu Tuhan, mohon pertobatan. Tuhan, umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, ampunilah kami. Kami telah melakukan yang tidak baik depan-Mu Tuhan. Kami telah melanggar peraturan-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ampunilah kami. Tuhan Yesus, dimanapun umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, ampuni kami, karena kami ingin siap bertobat di atas kesalahan, di atas kekurangan, di atas kesilapan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, bersihkanlah kami, pulihkanlah kami, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dengar doa kami pada hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan berkati.